Suami saya pulang dari perjalanan dinas, dan tanpa sengaja memergoki ibu dan adiknya sedang membentak dan menghina saya. Dia membanting kopernya ke lantai dan berteriak menyuruh mereka keluar dari rumah saat itu juga. Sejak saat itu, setiap kali saya mendengar suara roda koper di lantai keramik, jantung saya masih berdebar kencang. Berkat sebuah koper yang jatuh di tengah malam hujan, saya terselamatkan dari momen ketika saya merasa akan kehilangan anak saya, martabat saya, dan kepercayaan pada pria yang telah tidur di samping saya selama bertahun-tahun. Nama saya Elara Wulandari, 33 tahun. Saya pernah bekerja sebagai akuntan di sebuah perusahaan manufaktur di Tangerang Selatan. Pekerjaan itu tidak glamor, tetapi saya menerima gaji setiap akhir bulan dan bonus di akhir tahun, cukup untuk membuat saya merasa masih bisa menghidupi diri sendiri. Lalu saya melahirkan putri kecil saya, Anya. Putri saya yang berusia 10 bulan sedang tumbuh gigi dan rewel setiap malam. Terkadang, saya hanya bisa tidur 10 menit sebelum dia mulai menangis lagi. Pipinya memerah, tangannya mencengkeram kerah baju saya, seolah takut seseorang akan menculiknya. Saya berhenti bekerja untuk merawatnya di rumah. Sesekali mengambil pekerjaan akuntansi online kecil-kecilan. Orang luar mungkin berpikir bahwa menjadi ibu rumah tangga itu menyenangkan, tetapi hanya mereka yang pernah membesarkan anak kecil yang mengerti bahwa ada hari-hari di mana mereka bahkan tidak bisa mengunyah sepotong makanan dan tidak bisa menghabiskan segelas air. Suami saya, Ganesha Adiputra, 39 tahun, adalah seorang insinyur mekanikal untuk proyek-proyek konstruksi. Dia bukan orang jahat, dia sangat menyayangi anak-anak, dan gajinya cukup untuk membayar cicilan apartemen dan biaya hidup. Namun, dia memiliki satu kelemahan yang sulit diungkapkannya. Dia lebih takut disebut anak durhaka oleh ibunya daripada membuat istrinya sedih. Apartemen kami di Depok seluas 71 meter persegi dengan 2 kamar tidur kecil. Kami butuh hampir 8 tahun untuk membelinya. Pada hari kami menerima kunci, Mas Ganesha memeluk saya di tengah ruang tamu yang masih berbau cat baru, tertawa seperti anak kecil. "Sayang," katanya, "mulai sekarang kita punya rumah sendiri. Kecil, tapi milik kita." Saya juga pernah percaya begitu. Rumah kecil itu memiliki karpet busa untuk Anya merangkak. Di atas meja makan yang saya bersihkan setiap malam, ada semangkuk sayur lodeh, sepiring empal goreng, dan sebotol sambal di tengahnya. Keluarga kami tidak kaya, tetapi hangat. Saya sering bercanda dengan Mas Ganesha. Rumah kita mungkin miskin uang, tapi kaya suara tangis bayi. Ya, Mas? Dia tertawa sambil menggendong Anya dan mencium pipinya. Menangis tidak apa-apa, yang penting anak kita sehat dan istriku jangan sampai meninggalkanku. Karena Anya sering merangkak ke sudut ruangan saat saya memasak buburnya, saya memasang sebuah kamera kecil di sudut ruang tamu, bukan untuk memata-matai siapapun, apalagi untuk mencurigai keluarga sendiri. Saya hanya ingin saat berdiri di dekat kompor sambil melirik ponsel, saya masih bisa melihat anak saya sedang bermain dengan boneka jerapah kuningnya. Setelah menjadi seorang ibu, saya baru tahu bahwa meskipun mata kita hanya 2, rasanya 100 mata pun tidak akan cukup untuk mengawasi. Akhir bulan April tahun itu, cuaca Jabodetabek mulai panas. Setiap sore, awan hitam menggantung di atas atap-atap apartemen, angin yang bertiup melalui balkon membawa aroma hujan dan bau aspal yang panas. Hari itu, saya sedang menanak nasi untuk makan malam ketika telepon Mas Ganesha berdering. Dia melihat layar dan berkata pelan, "Ibu telepon." Ibunya adalah Ibu Hartini, 62 tahun, berasal dari Yogyakarta. Ayah mertua saya sudah lama meninggal, dan Ibu Hartini seorang diri pernah berjualan gudeg di pasar untuk membiayai sekolah Mas Ganesha dan adiknya Citra. Karena itu, di mata Mas Ganesha, ibunya adalah sosok yang sangat menderita, sangat hebat, dan hampir tidak pernah salah. Dia menyalakan pengeras suara dan suara Ibu Hartini terdengar lelah. "Ganesha, nak, belakangan ini lutut ibu sakit sekali. Kalau jalan bunyinya krek-krek seperti pintu tua. Ibu berencana ke Jakarta untuk periksa beberapa minggu."
Mas Ganesha langsung bertanya, "Kenapa ibu tidak bilang dari awal?" "Ibu datang saja, nanti Ganesha buatkan janji dengan dokter." Ibu Hartini terdengar ragu sejenak, lalu melanjutkan, "Ibu ajak Citra sekalian, ya? Dia baru pisah ranjang dengan suaminya di kampung. Kasihan dia terus-terusan ditanyai orang, biar dia tinggal di rumah kalian sebentar untuk menenangkan diri." Saya sedang mengaduk sayur dan ketika mendengar nama Citra, tangan saya berhenti. Bukan karena saya membenci adik ipar saya, hanya saja rumah kami kecil dan Anya sulit tidur. Menambah 2 orang dewasa lagi, pasti akan mengacaukan segalanya. Mas Ganesha menatap saya, tatapannya memohon, "Bagaimana? Dik, ibu benar-benar sakit dan Citra sedang sedih." Saya terdiam beberapa detik. Pepatah mengatakan air dicincang tak akan putus. Sebagai menantu, saya tidak ingin membuat suami saya serba salah. Saya mengangguk. "Kalau ibu mau periksa, tentu kita yang urus. Citra juga boleh tinggal beberapa hari untuk menenangkan diri. Tapi mas, tolong bilang ke ibu sebelumnya, Anya tidurnya susah, jadi mohon semuanya bisa pelan-pelan suaranya." Mas Ganesha menghela napas lega. "Aku tahu istriku memang yang paling pengertian." Saya tersenyum, tetapi hati saya tidak seringan senyum saya. Malam itu setelah menidurkan Anya, saya mengganti spray bersih untuk kamar kecil. Saya juga meletakkan sebotol minyak urut, sekotak teh jahe, dan handuk baru. Sambil melakukan semua itu, saya terus berkata pada diri sendiri, ibu mertua datang untuk berobat, adik ipar sedang ada masalah. Saya mengalah sedikit, tidak akan rugi apa-apa, hanya saja saat merapikan ujung spray, tiba-tiba saya merasa angin di balkon bertiup kencang. Gorden putih itu berkibar-kibar seolah ada seseorang di baliknya. Apartemen kecil kami masih senyap, Anya masih tidur. Mas Ganesha masih duduk di ruang tamu mengerjakan gambar proyeknya, tapi entah kenapa, sejak malam itu saya merasa kedamaian di rumah saya. Setipis kertas tisu yang diletakkan di samping cangkir air panas, hanya butuh 1 hembusan napas kuat untuk membuatnya basah dan robek. 3 hari kemudian, Ibu Hartini dan Citra tiba di Jakarta. Sore itu hujan gerimis, jenis hujan yang tidak deras tapi awet membuat jalan di depan apartemen berkilauan seperti baru dilapisi minyak. Mas Ganesha turun ke lobi untuk menjemput mereka. Saya di rumah bergegas memasak, mengingat ibu mertua datang dari kampung, saya membuat hidangan dengan sentuhan Jawa agar beliau senang. Ada sayur lodeh, empal goreng, oseng tempe, dan tambahan sambal terasi karena Mas Ganesha bilang ibunya suka yang gurih-gurih. Saat pintu terbuka, Ibu Hartini masuk lebih dulu. Beliau mengenakan kebaya katun sederhana berwarna coklat tua. Tangannya menenteng tas kain besar berisi oleh-oleh. Abon, ikan asin, beberapa buah mangga muda, dan sebungkus jamu yang dibungkus kertas koran. Citra berjalan di belakangnya, rambutnya dikeriting, kuku-kukunya dicat merah, satu tangan menarik koper, tangan lainnya memeluk sebuah kardus berisi produk kosmetik. Saya bergegas mengelap tangan di celemek dan melangkah keluar untuk membantu. "Ibu capek di jalan. Sini biar Elara buatkan air hangat." Ibu Hartini melihat sekeliling apartemen sekali lalu mengangguk-angguk. Lumayan. Rumah di kota tapi seluas ini sudah bagus. Tadinya ibu kira bakal sempit seperti kotak kue." Saya tersenyum. "Iya, Bu. Rumah kami kecil tapi kami berusaha menatanya agar rapi." Citra meletakkan kardus kosmetiknya di samping sofa, mulutnya manis seperti gula. "Mbak Elara pintar sekali, rumah ada anak kecil tapi bersih begini. Kalau aku tinggal sendiri pasti sudah seperti kapal pecah." Mendengar itu, hati saya sedikit lega, berpikir mungkin saya terlalu khawatir. Selama orang di dalam rumah saling menyayangi, semuanya akan baik-baik saja. Saat makan malam pertama, saya menggendong Anya di satu sisi, satu tangan menyuapi bubur untuknya sambil mempersilakan ibu mertua makan. Mas Ganesha mengambil sepotong empal terbesar dan meletakkannya di mangkuk Ibu Hartini. "Makan empalnya, Bu. Ini Elara yang masak dari tadi sore." Ibu Hartini mencicipi sesendok sayur lodeh. Alisnya sedikit berkerut, cukup untuk saya lihat.
Sayur lodeh kok hambar begini seperti air cucian beras? Di Yogyakarta, Ibu kalau masak itu harus gurih santannya dan sedikit pedas. Masakan seperti ini mungkin sudah biasa bagi orang kota. Saya sedikit terkejut tapi tetap menjawab dengan lembut. Iya, Bu. Elara sengaja masaknya tidak terlalu pedas, takut perut ibu sakit, besok Elara masak lebih gurih sedikit. Mas Ganesha hanya menunduk makan, tidak berkata apa-apa. Keheningannya saat itu belum menyakiti saya, hanya seperti sebutir pasir kecil yang jatuh ke dalam hati. Saya berkata pada diri sendiri, orang tua sering memberi nasihat, mendengarkannya juga tidak ada ruginya. Namun, baru 2 hari kemudian, ruang tamu saya berubah wujud. Kotak-kotak serum, lipstik, krim pelembab, mesin penganalisa kulit mini, dan lampu cincin untuk siaran langsung milik Citra memenuhi salah satu sudut. Di atas meja kopi yang sebelumnya saya letakkan botol susu dan kain lap untuk Anya. Kini dijejali botol-botol kosmetik dengan nama berbahasa Inggris yang panjang. Malam itu saya baru saja menidurkan Anya selama sekitar 20 menit ketika dari ruang tamu terdengar suara Citra mencoba mikrofon. Halo semuanya, apa suara saya terdengar jelas? Hari ini saya akan siaran langsung produk pemutih super ampuh ya. Anya terkejut. Mulutnya mengerut lalu menangis keras. Saya memeluknya sambil menepuk-nepuk punggungnya. Jantung saya berdebar kencang. Meskipun sudah dibujuk, dia masih sesenggukan. Saya membuka pintu kamar, berusaha menjaga suara saya selembut mungkin. Citra, Anya baru saja tidur. Kalau kamu mau siaran langsung, tolong tutup pintu kamarmu atau bicaranya lebih pelan sedikit, ya. Senyum jualan Citra langsung hilang. Wajahnya cemberut. Iya Mbak, saya tahu saya di sini sudah merepotkan Mas dan Mbak, sekarang cari uang pun membuat Mbak tidak nyaman. Sebelum saya sempat menjelaskan, Ibu Hartini keluar dari kamar kecil sambil memijat lututnya. Cuma suara begitu saja kamu besar-besarkan. Dia baru pisah ranjang. Suasana hatinya belum stabil. Kamu sebagai kakak ipar, hatinya lapang sedikit. Sesama perempuan jangan sempit hati, saya memeluk Anya yang menangis hingga wajahnya memerah. Tenggorokan saya tercekat. Elara tidak sempit hati, Bu. Elara hanya takut. Anya kaget dan rewel sepanjang malam. Ibu Hartini menghela napas. Anak kecil menangis sebentar, apa salahnya? Dulu si Ganesha dan si Citra menangis lebih kencang lagi, ibu sambil jualan gudeg di pasar tetap bisa membesarkan mereka. Saat itu, Mas Ganesha baru selesai mandi dan keluar melihat suasana tegang. Dia menarik saya ke dapur dan berbisik, "Sudahlah, Dik. Ibu di sini, Citra lagi sedih. Tolong kamu mengalah beberapa hari ini." Saya menatapnya, bertanya pelan. Lalu bagaimana dengan Anya? Dia ragu-ragu. Nanti aku akan ingatkan Citra. Tapi kamu jangan membuat ibu sedih. Saya tidak berkata apa-apa lagi. Di dalam rumah, suara Citra kembali terdengar. Kali ini sedikit lebih pelan, tapi tetap menusuk. Di luar balkon, hujan turun berirama di atap kanopi. Saya menggendong anak saya, berjalan mondar-mandir di kamar tidur, menenangkannya sambil merasakan hati saya mencelos. Apartemen ini dulunya adalah tempat di mana saya hanya perlu menutup pintu untuk merasakan kedamaian. Tapi sekarang, bahkan untuk membuat anak saya tidur nyenyak pun saya harus memilih kata-kata seolah sedang memohon. Keesokan paginya saya bangun pukul 5.30. Anya tidur tidak nyenyak, terus menggeliat dan merengek. Saya buru-buru meletakkannya di atas karpet busa, menyalakan kamera pengawas, lalu lari ke dapur memasak bubur oat dengan labu kuning. Ibu Hartini keluar, rambutnya masih dijepit dengan jepit plastik hitam, menatap saya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kamu di rumah seharian kok wajahmu lesu begitu? Orang yang kerja banting tulang saja masih lebih segar darimu. Saya menyendok bubur ke mangkuk sambil tersenyum masam. Iya, Bu. Semalam Anya rewel sampai hampir jam 3 pagi. Ibu Hartini menarik kursi dan duduk. Suaranya datar. Dulu ibu jualan gudeg jam 3 pagi sudah menyalakan kompor, jam 5 sudah mendorong gerobak ke pasar, si Ganesha menangis, si Citra menangis. Ibu tetap bekerja tanpa ada yang bantu. Namanya juga jadi ibu,
mengeluh hanya akan membuat suami pusing. Kalimat itu jatuh begitu ringan, tapi hati saya terasa berat seperti ditimpa batu. Saya tidak mengeluh. Saya hanya menceritakan tentang tidur anak saya, tapi itu sudah dianggap sebagai mengungkit-ungkit jasa. Saat itu, Citra keluar dari kamar mengenakan piyama sutra merah muda sambil memegang ponsel merekam wajahnya sendiri. Bu, zaman sekarang beda, namanya juga baby blues, tapi Mbak Elara ini masih mendingan loh. Di internet banyak yang lebih parah, suami bernapas saja ingin cerai. Selesai berkata, Citra terkikik seolah baru saja melontarkan lelucon yang sangat lucu. Saya ikut tertawa, tapi itu tawa untuk basa-basi. Saya meletakkan mangkuk bubur di depan anak saya dan berkata pelan, Citra, mau sarapan? Mbak rebuskan telur. Citra melambaikan tangan. Enggak usah mbak. Aku minum jus detox saja. Makan karbohidrat bikin gemuk. Jualan kosmetik tapi muka bulat kayak bakpao. Nanti pelanggan lari semua. Ibu Hartini melihat menu sarapan yang terdiri dari bubur, telur rebus, dan timun, lalu mencebikkan bibir. Rumah ada orang tua, tapi sarapannya sederhana begini. Di kampung ibu makan semangkuk nasi gudeg masih lebih mengenyangkan. Saya berbalik ke dapur hendak memasakkan mie instan untuknya, tapi beliau berkata lagi, Sudah, tidak usah, ibu cuma bilang begitu, bukan menuntut. Menantu zaman sekarang kalau dikasih masukan sedikit saja langsung sedih. Saya terpaku di depan kompor, orang bilang perkataan tidak perlu dibeli, tapi ada kata-kata yang gratis namun bisa membuat pendengarnya tidak bisa tidur. Siang harinya, Citra menerima telepon dari pelanggan. Dia menyalakan pengeras suara, suaranya melengking. Tenang saja kak, krim ini dijamin bikin putih. Aku sudah pakai, kalau tidak putih, uang kembali, dijamin amanah. Anya yang sedang bermain dengan boneka jerapahnya terkejut mendengar suara keras itu. Bibirnya mulai mengerut. Saya segera menggendongnya dan menepuk-nepuk punggungnya. Citra, tolong suaranya dikecilkan sedikit ya. Anya lagi kurang sehat. Citra menutupi mikrofon ponselnya, alisnya berkerut. Mbak, aku lagi closing orderan nih. Tolong pengertiannya sedikit. Kalau aku tidak kerja, mau makan apa? Belum sempat saya menjawab, Ibu Hartini dari ruang tamu menyahut. Dia cari uang, bukan main-main. Kamu di rumah seharian, kalau bisa bantu ya bantu, jangan mempersulit. Saya menatap beliau. Bu, Elara juga sedang bekerja. Elara merawat Anya dan masih menerima pekerjaan pembukuan di malam hari. Ibu Hartini tertawa kecil. Duduk di ruangan ber-AC kamu sebut kerja keras itu berdiri di pasar di bawah terik matahari, keringat menetes ke dalam kuah gudeg. Tahu? Saya memeluk Anya, tenggorokan saya tercekat. Jika saya membantah, saya akan menjadi menantu yang kurang ajar. Jika saya diam, kata-kata itu akan menjadi kebenaran di mata mereka. Sore harinya saat Mas Ganesha pulang, saya menceritakan semuanya. Dia sedang melepas sepatu, wajahnya lelah setelah dari proyek, dia berkata, nanti aku akan ingatkan Citra untuk merapikan barang-barangnya. Ruang tamu sekarang tidak ada tempat lagi untuk Enya merangkak. Saya mengangguk. Iya, tolong ingatkan dia. Saya bertanya lagi, kalau soal ibu bilang aku di rumah tidak kerja keras, dia menghela napas. Ibu cuma bicara begitu, tidak ada maksud apa-apa, jangan dimasukkan ke hati. Saya menatapnya dan tiba-tiba merasa lucu. Kalimat tidak ada maksud apa-apa itu sungguh praktis. Setelah menyakiti orang lain, hanya perlu satu sapuan dan semuanya bersih seperti membersihkan debu di atas meja. Malam itu saya mencuci piring sendirian. Di mangkuk bekas Citra, masih ada bekas lipstik di bibirnya. Di ruang tamu, Ibu Hartini sedang bercerita tentang betapa susahnya membesarkan anak zaman dulu. Mas Ganesha duduk mendengarkan, sesekali menyahut, iya, Bu, saya tidak cemburu dengan masa lalu ibu mertua saya. Saya hanya berharap suami saya mengerti bahwa jasa ibunya tidak bisa menjadi bayang-bayang yang menindih semua kelelahan istrinya hari ini. Malam tiba, saya mengganti baterai kamera di ruang tamu. Tindakan itu sangat biasa, seperti ibu-ibu lain yang berhati-hati.
Tapi ketika melihat titik lampu kecil menyala di sudut dinding, tiba-tiba hati saya terasa dingin. Mungkin di rumah ini, jika perkataan saya tidak cukup berbobot, suatu hari nanti kebenaran harus menemukan caranya sendiri untuk bersuara. Sejak hari itu, saya mulai memahami satu hal. Ada orang yang tidak perlu merebut rumah, cukup merebut hak suara di dalam rumah untuk membuat kita merasa sesak napas. Anya lahir sedikit prematur. Beratnya saat lahir hanya sedikit di atas 2,5 kilogram. Dokter berpesan agar saya memantau makan dan tidurnya dengan cermat, terutama jika dia demam atau tidak mau menyusu. Karena itu, berapa sendok takar susu formula, seberapa hangat airnya, jam berapa minum vitamin D, semuanya saya catat di sebuah buku kecil yang saya letakkan di samping rak dapur. Suatu pagi saat saya baru saja membuatkan sebotol susu untuk Anya, Ibu Hartini berdiri di belakang saya dan menatap tajam. Cuma bikin susu saja kok ngukurnya seperti menimbang emas? Saya berbalik dan tersenyum tipis. Iya Bu, susu formula harus sesuai takaran. Kalau terlalu kental, Anya bisa sembelit. Kalau terlalu encer, nutrisinya tidak cukup. Beliau mengerutkan kening. Dulu ibu besarkan Ganesha dan Citra tidak tahu ada formula-formulaan. Cuma nasi yang dikunyah sama air tajin, tapi mereka tumbuh besar juga. Mendengar kata nasi yang dikunyah, saya terkejut tapi tetap menjaga suara lembut. Iya Bu, tapi sekarang dokter tidak menyarankan cara itu lagi. Perut bayi masih sensitif. Ibu Hartini meletakkan gelasnya di meja dengan bunyi klak yang keras. Maksudmu ibu ini bodoh? Tidak tahu cara membesarkan anak? Saya buru-buru berkata. Bukan begitu Bu. Zaman dulu dan sekarang kan caranya beda. Elara hanya mengikuti saran dokter. Citra yang sedang duduk di sofa menempelkan stiker pada botol-botol krim ikut campur. Mbak Elara ini teliti sekali ya, Anya nanti kayaknya jadi putri dari kaca. Sedikit-sedikit dokter, sedikit-sedikit termometer. Saya menggendong Anya, menjawab dengan nada setengah bercanda. Mau jadi putri atau rakyat jelata, yang penting dia anakku. Anak sakit, ibunya yang paling sedih. Citra terdiam sejenak lalu mencibir. Aku kan cuma bercanda Mbak, kok serius amat? Saya tidak ingin bertengkar, tapi hati saya mulai lelah. Seseorang yang katanya cuma bercanda tapi selalu memilih titik sakit orang lain untuk ditusuk, maka candaan itu hanya menyenangkan di mulut mereka sendiri. Siang itu, Anya baru saja terlelap sejenak. Saya menutup pintu kamar, menyalakan kipas angin pelan, dan meletakkan sapu tangan di sampingnya karena kepalanya sering berkeringat. Saya baru saja ke dapur untuk mencuci panci bubur ketika mendengar pintu kamar terbuka. Anya, Eyang datang loh, suara Ibu Hartini terdengar sangat jelas. Anya terkejut dan menangis keras. Saya bergegas masuk dan melihat beliau sedang membungkuk untuk menggendong Anya. Bu, Anya baru saja tidur. Beliau berbalik dengan wajah kesal. Nenek mau gendong cucu sendiri tidak boleh, kamu anggap ibu ini orang asing ya? Saya mengambil Anya. Anak itu menangis sampai wajahnya memerah. Kedua tangannya mencengkeram erat kerah baju saya. Bukan begitu Bu. Tapi Anya tidurnya susah. Ibu bicara keras sedikit saja dia langsung kaget. Ibu Hartini duduk di tepi ranjang. Suaranya mulai tajam. Kamu gendong dia terus, makanya dia manja sama ibunya. Anak kecil itu harus dibiarkan menangis sedikit biar kuat. Kalau dipegangi terus nanti dia manja, jangan salahkan siapa-siapa. Saya menarik napas dalam-dalam. Saya tahu jika saya bicara satu kalimat lagi yang salah, masalahnya akan menjadi menantu melawan ibu mertua. Tapi melihat anak saya sesenggukan, saya tidak tahan lagi, Bu. Anya baru 10 bulan. Dia menangis karena takut, bukan karena manja. Elara mohon. Kalau Anya sedang tidur dan ibu mau masuk, tolong ketuk pintu pelan-pelan saja. Ibu Hartini berdiri dengan geram. Aku sudah besarkan 2 anak sampai sebesar ini. Sekarang aku harus belajar dari kamu cara mengetuk pintu untuk menengok cucu sendiri? Sapaan aku itu membuat saya terdiam. Sejak menjadi menantunya, beliau tidak pernah menggunakan sapaan itu kepada saya. Citra yang mendengar keributan langsung masuk, melipat tangan di depan dada sambil bersandar di pintu.
Sudahlah Bu, Mbak Elara kan membesarkan anak secara ilmiah. Kita orang kampung bicaranya tidak akan nyambung. Kalimat itu ringan tapi menyakitkan. Kalimat itu mendorong saya ke samping seolah-olah saya adalah menantu dari kota yang baru belajar beberapa baris dari internet lalu meremehkan seluruh keluarga suami. Sore harinya saat Mas Ganesha pulang, saya menceritakan semuanya dengan perlahan, berusaha tidak melebih-lebihkan. Setelah mendengarkan, dia menuangkan air untuk ibunya baru kemudian masuk ke kamar dan berkata pada saya, "Nanti aku akan ingatkan ibu, tapi kamu juga jangan membuat ibu merasa disingkirkan. Ibu kan sayang cucu." Saya sedang melipat sapu tangan saya berhenti. "Aku tidak melarang ibu sayang cucu, Mas. Aku hanya minta ibu jangan membuat Anya kaget." Dia duduk di samping saya, suaranya lelah. "Ibu sudah tua. Sifatnya memang begitu. Kamu yang sabar sedikit." Saya menatap suami saya, tiba-tiba merasa ada jarak di antara kami berdua yang tidak terletak di kamar kecil ini, melainkan di sikapnya yang selalu meminta saya untuk sabar terhadap hal-hal yang menyakiti saya. Malam itu, Anya batuk-batuk. Saya meletakkan tangan di dahinya, terasa agak hangat. Di ruang tamu, Ibu Hartini masih berkata pada Citra, "Membesarkan anak, kalau terlalu teliti malah jadi aneh. Ikan tidak makan garam, ikan busuk." Anak membantah orang tua, 1000 jalan menuju kerusakan. Saya duduk diam dalam cahaya lampu tidur kuning yang redup, memeluk anak saya erat-erat. Untuk pertama kalinya, saya merasa peribahasa kuno pun bisa digunakan sebagai cambuk untuk memukul punggung seorang perempuan yang sedang berusaha menjadi ibu yang baik. Malam Sabtu itu, hujan turun deras sejak sore hari, hujan menghantam kaca jendela, sesekali terdengar suara sandal seseorang berlari terburu-buru di koridor apartemen. Saya baru saja menidurkan Anya ketika merasa badannya panas luar biasa. Saya meletakkan tangan di dahinya. Hati saya mencelos. Badannya hangat, kedua pipinya memerah, bibirnya kering. Saya mengambil termometer untuk mengukurnya. Layar menunjukkan 38,6 derajat Celcius. Saya segera bangun mengambil buku catatan obat, penurun panas, dan handuk lembut. Anya menangis lebih lemah dari biasanya. Hanya menyusu beberapa teguk lalu memalingkan wajah. Bagi orang dewasa, demam mungkin hal kecil, tapi bagi bayi berusia 10 bulan, hanya dengan melihat napasnya sedikit berbeda, hati seorang ibu sudah kalut seperti benang kusut. Ibu Hartini mendengar suara gaduh dan keluar. "Ada apa ribut-ribut begitu, Rah?" Saya menjawab cepat. "Anya demam 38,6 derajat, Bu. Elara mau bawa dia ke klinik terdekat biar yakin." Beliau melambaikan tangan. "Itu karena tumbuh gigi. Anak kecil mana yang tidak demam? Malam-malam hujan begini kamu bawa dia keluar malah tambah sakit." Saya berusaha tenang, biar Elara telepon dokter dulu untuk bertanya. "Bu, Anya tidak mau menyusu." Elara tidak tenang, Ibu Hartini mendekat. Meraba dahi Anya, lalu berkata dengan yakin, "Panas begini belum seberapa. Biar ibu olesi sedikit minyak telon, lalu kasih minum air rebusan daun, nanti juga reda." Saya terkejut. "Bu, dokter bilang bayi kecil tidak boleh sembarangan diolesi minyak panas, Bu." Beliau menatap saya dengan kesal. "Apa-apa dokter? Dulu tidak ada dokter? Apa anak-anak di kampung mati semua?" Saya tidak membantah, hanya meletakkan Anya di bantal, berbalik ke kamar untuk mengambil jaket tipis dan kartu asuransi, tapi ketika saya kembali, saya melihat Ibu Hartini sedang mengoleskan minyak ke baju di bagian dada Anya. Di sampingnya ada semangkuk air rebusan daun berwarna hijau tua dengan bau menyengat. Darah di tubuh saya seolah membeku. "Bu, jangan diminumkan." Saya melompat dan menahan tangannya. Anya menangis keras. Tangan mungilnya menggapai-gapai, mencengkeram baju saya. Ibu Hartini tertegun lalu marah. "Kamu ini kenapa? Aku ini neneknya, bukan orang asing yang mau mencelakai cucu sendiri." Saya memeluk Anya, suara saya bergetar tapi jelas. "Elara tidak bilang ibu mau mencelakai Anya. Tapi Elara mohon, mulai sekarang jangan berikan apapun pada Anya tanpa bertanya pada dokter dulu. Ini anak saya yang bertanggung jawab."
Citra berdiri di pintu kamar sambil melipat tangan. Mbak Elara ini tegang sekali. Ibu kan sayang cucu, tapi Mbak bertingkah seolah-olah ibu mau meracuni anak Mbak. Saya menatap Citra, lalu ibu mertua saya. Untuk pertama kalinya saya tidak lagi memilih kata-kata untuk menyenangkan semua orang. Aku sedang khawatir dengan anakku. Kamu belum jadi ibu, tidak mengerti juga tidak apa-apa, tapi jangan bicara seperti itu. Suasana di ruangan menjadi kaku. Ibu Hartini menunjuk ke arah pintu. Telepon Sigan Ijir Farbia, biar dia lihat bagaimana istrinya memperlakukan ibunya. Saya langsung menelepon Mas Ganesha, suara hujan di seberang sana sangat deras, mungkin dia sedang di proyeknya di Karawang. Mas, hanya demam 38,6, tidak mau menyusu. Ibu mengoleskan minyak dan mau memberinya minum air rebusan daun. Aku mau bawaannya ke dokter. Dia terdiam beberapa detik lalu berkata, "Kamu tenang dulu, ibu kan berpengalaman, mungkin tidak apa-apa. Coba dipantau dulu sebentar." Hujannya deras sekali. Mendengar itu, air mata saya mengalir. Tapi suara saya menjadi anehnya tenang. "Mas, urus saja, proyek Mas. Anakku, biar aku yang bawa sendiri." Saya menutup telepon, memasukkan obat dan buku catatan ke dalam tas, lalu menyelimuti Anya. Ibu Hartini berdiri menghalangi jalan keluar, wajahnya memerah karena marah. "Kamu mau bawa cucuku pergi di tengah hujan hanya untuk membuktikan aku salah?" Saya menjawab pelan, "Tidak, Bu. Aku membawa anakku pergi karena aku takut kehilangan dia." Kalimat itu membuatnya terdiam. Saya melangkah melewatinya, menggendong Anya turun ke lobi. Kaki saya memakai dua sandal yang berbeda warna tanpa sadar. Rambut saya basah menempel di wajah, sementara anak saya menangis serak di dalam selimut. Ibu Wati dari bagian manajemen gedung melihatnya, dan langsung berlari membawakan payung untuk kami berdua. "Ya ampun, Anya kenapa, Ra?" Suara saya tercekat. "Demam, Bu. Saya mau bawa ke dokter." Ibu Wati tidak bertanya lebih jauh. Hanya memberi isyarat kepada petugas keamanan untuk memanggil taksi, lalu menyelipkan handuk kering ke tangan saya. "Pergilah nak. Ibu menjaga anak, Tuhan menjaga ibu." Di klinik, Dr. Amanda Sutanto memeriksa dengan sangat teliti. Untungnya kondisi Anya tidak berbahaya, hanya demam karena radang tenggorokan ringan ditambah tumbuh gigi. Tapi dokter melihat bekas minyak di baju Anya dan mengerutkan kening. Bayi kecil tidak boleh sembarangan diolesi minyak panas, terutama di area dada. Air rebusan daun juga begitu, jika tidak tahu dosisnya, jangan diberikan. Saya duduk di sana memeluk anak saya, merasa lega sekaligus gemetar. Ternyata ketakutan saya bukanlah sesuatu yang berlebihan. Menjadi seorang ibu, lebih baik dicap terlalu teliti daripada menyesal. Hampir jam 1 pagi saya baru tiba di rumah. Ibu Hartini dan Citra masih duduk di ruang tamu dengan wajah dingin. Mas Ganesha mengirim pesan singkat. "Anya bagaimana, Dik?" Saya menatap pesan itu lama sekali sebelum menjawab. "Anya baik-baik saja." Tapi aku tidak. Saya menyimpan resep, kwitansi, dan catatan dokter di laci. Saat menutup laci itu, saya mengerti satu hal dengan jelas. Mulai malam ini, jika tidak ada yang melindungi saya dan anak saya, maka saya sendiri yang harus belajar untuk menjadi pelindung. Keesokan paginya, saya terbangun karena suara batuk pelan Anya. Demamnya sudah turun, tapi badannya masih lemas, dan dia terus menyandarkan wajahnya ke dada saya seperti kucing kecil yang kedinginan. Saya membaringkannya miring, mengelap keringat di tengkuknya, lalu membuka laci untuk mengambil resep semalam. Kertas tipis itu sedikit lecek karena basah oleh air hujan. Saya merapikannya di atas meja makan, menjepitnya bersama kwitansi pemeriksaan, jadwal minum obat, dan catatan dari dokter. Entah kenapa saya mengambil sebuah map berwarna biru, jenis yang dulu biasa saya gunakan untuk menyimpan dokumen akuntansi. Di sudutnya saya menulis kecil, "Kesehatan Enya." Saya menulis setiap baris dengan sangat perlahan. Demam pukul 23:10, suhu 38,6 derajat Celcius, tidak mau menyusu. Dibawa ke dokter pukul 00.25. Dokter berpesan, "Jangan oleskan minyak panas,
Jangan berikan air rebusan daun. Awalnya saya hanya ingin mencatat sebagai pengingat. Menjadi seorang ibu membuat pikiran saya seperti saringan. Jam berapa minum obat, kapan menyusu, berapa lama tidur. Jika tidak dicatat pasti lupa, tapi ketika saya menutup map itu, tiba-tiba saya merasa sedih. Seorang ibu harus mencatat hal-hal yang paling mendasar untuk melindungi anaknya sendiri. Betapa ironisnya. Ibu Hartini lewat dan melihat map itu lalu berhenti. "Kamu tulis apa itu?" Saya menjawab, "Catatan jadwal obat Anya, Bu." Beliau tersenyum sinis, "Dicatat serapi itu." "Ya, mungkin besok-besok ibu mau gendong cucu juga harus tanda tangan di buku." Saya diam. Citra yang sedang duduk di sofa menempelkan stiker di botol-botol krimnya menimpali. Mbak Elara ini benar-benar jiwa akuntan. Rumah serasa kantor. Semua ada dokumen dan buktinya. Hidup begitu pasti capek sekali. Saya menatap adik ipar saya dan tiba-tiba tertawa kecil. Capek memang. Cit. Akhir-akhir ini hidup Mbak rugi terus. Jadi setiap luka harus dihitung. Citra terdiam. Tidak tahu harus menjawab apa. Wajah Ibu Hartini menegang. "Kamu bicara begitu maksudnya apa? Tinggal serumah kok seperti mau saling menuntut. Keluarga itu harusnya saling sayang. Siapa yang mau menyakiti sampai harus dicatat segala?" Saya menyimpan map itu ke dalam laci dan berkata pelan, "Elara hanya berharap tidak ada yang melakukan apa-apa lagi yang membuat Elara harus mencatat." Sepanjang hari itu, suasana di rumah dingin seperti nasi basi. Ibu Hartini lebih jarang bicara dengan saya, tapi tatapannya terasa berat. Citra masih siaran langsung, masih menata barang dagangannya. Hanya saja setiap kali saya lewat, dia merendahkan suaranya, seolah ingin membuktikan bahwa sayalah yang pemarah. Malamnya Mas Ganesha pulang. Saya sedang memberikan obat untuk Anya. Dia mencuci tangan, menggendong Anya sebentar, dan saat merasa panasnya sudah turun, dia menghela napas lega. "Syukurlah, Anya sudah baikan." Saya menatapnya, "Anya sudah baikan, tapi kejadian semalam tidak baik-baik saja." Dia meletakkan Anya, suaranya melembut. "Aku tahu kamu takut, tapi ibu juga begitu karena sayang cucu." Mendengar kalimat itu, tangan saya yang sedang memegang sendok obat tiba-tiba bergetar. "Sayang cucu bukan berarti boleh melakukan apa saja, Mas." Dia terdiam sejenak, lalu matanya melihat map biru di atas meja. Mungkin tadi saya lupa menyimpannya kembali setelah mengecek jadwal obat. Dia membukanya, alisnya berkerut. "Kamu catat juga soal ibu mengoleskan minyak, kamu catat saran dokter. Kamu simpan semua ini untuk apa? Kita ini keluarga. Aku tidak suka perasaan seolah-olah kamu sedang mengumpulkan bukti." Saya menatap lurus ke arahnya. Ruangan saat itu sangat sunyi, hanya ada suara AC dan suara Anya menggeliat di atas karpet. "Kalau aku bicara dan Mas percaya, apa aku perlu menyimpan semua ini?" Dia terpaku. Pertanyaan saya jatuh di antara kami berdua seperti cangkir yang retak, tidak pecah berkeping-keping, tapi tidak akan pernah utuh lagi. Beberapa saat kemudian, dia menutup map itu. "Aku hanya berharap rumah kita tidak setegang ini." Saya tersenyum sedih. "Mas berharap rumah ini damai, sedangkan aku berharap anakku aman. Seharusnya kedua hal itu sejalan, bukan memaksaku untuk memilih salah satu." Dia tidak menjawab, lagi-lagi diam. Keheningan yang begitu akrab hingga saya mulai lebih takut padanya daripada pada omelan ibu mertua. Karena orang yang memarahi kita setidaknya memberitahu di mana posisi mereka, sedangkan orang yang diam, mereka berdiri sangat dekat tapi ternyata sangat jauh. Malam itu setelah Anya tidur, saya duduk sendirian di ruang tamu. Lampu siaran langsung Citra memancarkan lingkaran cahaya putih di dinding. Di layar ponsel, kamera masih menunjukkan dengan jelas karpet busa, sofa, dan meja kopi yang penuh dengan kotak kosmetik. Saya tidak ingin mengubah rumah saya menjadi tempat di mana kita harus saling mencurigai, tapi pepatah lama mengatakan, mencegah lebih baik daripada mengobati. Hanya saja penyakit di rumah ini bukan lagi demam Anya. Penyakit itu terletak pada saat saya mengatakan kebenaran, tetapi orang yang paling seharusnya percaya pada saya justru terus ragu-ragu.
Memasuki minggu ketiga, Citra mulai meminjam uang dari saya. Pertama kali 700.000 untuk biaya kirim barang. Dia berdiri di pintu dapur dengan wajah memelas. Mbak Elara, dompet digital saya lagi kosong. Boleh tolong transfer dulu untuk ongkos kirim? Nanti malam pelanggan bayar langsung saya ganti. Saya yang sedang mengaduk bubur daging cincang untuk Anya, langsung mengambil ponsel dan mentransfernya. Saya pikir adik ipar sedang pisah ranjang, usahanya sedang sulit. Beberapa ratus ribu bisa membantu sesama keluarga, mana tegah hitung-hitungan. 2 hari kemudian dia bilang butuh 1.500.000 rupiah untuk uang muka barang. Lalu 3.000 rupiah untuk biaya iklan. Di akhir pekan dia meminjam lagi 3.500.000 untuk membayar seorang influencer untuk mereview produknya. Saya mulai merasa ada yang tidak beres. Malam itu setelah menidurkan Anya, saya membuka catatan pengeluaran keluarga, cicilan apartemen, susu, popok, obat, listrik, air. Semua angka itu sudah menunggu seperti penagih utang di depan pintu. Saya tidak pelit membantu Citra, tapi membantu tanpa tahu ujungnya sama seperti menimba air ke dalam tempayan bocor. Keesokan paginya, Citra kembali mendekati saya. Mbak Elara, tolong transfer lagi ya untuk beli stok sunscreen. Stok ini laku keras, nanti saya putar sekali langsung saya kembalikan. Saya meletakkan botol susu Anya, dan berkata perlahan, Citra, pinjaman yang kemarin saja kamu belum kembalikan. Sekarang uang di rumah pas-pasan. Ada anak kecil. Mbak tidak bisa transfer lagi. Wajah Citra langsung berubah. Suara manis yang beberapa hari lalu terdengar lenyap seperti lipstik yang terkena air hujan. Cuma uang segitu saja? Mbak catat, aku ini kan adik kandung Mas Ganesha, bukan orang lain. Saya tetap menjaga suara lembut. Justru karena kita keluarga, Mbak bicara terus terang. Pinjam-meminjam harus jelas supaya nanti tidak merusak hubungan. Ibu Hartini yang sedang duduk memetik kangkung di meja makan langsung mengangkat kepala. Elara, uang yang dihasilkan Ganesha itu kan juga uang keluarga. Adikmu lagi butuh. Kalau bisa bantu ya bantu. Terlalu pelit nanti orang bilang jadi menantu kok perhitungan. Saya melihat seikat kangkung di depannya. Setiap batangnya dipatahkan dengan kasar hingga remuk. Bu, Elara tidak menyimpan uang untuk diri sendiri. Uang rumah tangga, uang susu Anya setiap bulan harus dihitung. Uang ini bukan untuk Elara simpan di bawah bantal. Citra tertawa sinis. Mbak ngomongnya enak sekali. Pasti Mbak takut aku pinjam lalu tidak bayar. Saya menjawab, Mbak tidak takut kamu tidak bayar. Mbak takut kamu butuh lebih banyak dari yang kamu katakan. Kalimat itu membuat Citra terdiam, tatapannya berubah sangat cepat. Sore itu ketika saya sedang melipat sapu tangan Anya di sofa, ponsel Citra yang tertinggal di meja kopi tiba-tiba menyala. Saya tidak bermaksud melihat, tapi tulisan yang muncul terlalu jelas. 412 juta bukan daun. Akhir minggu ini tidak bayar. Saya sendiri yang akan telepon ke kantor suami kakakmu dan datang ke Yogya ketemu ibumu. Tangan saya membeku. Tepat saat itu Citra keluar dari kamar mandi, melihat saya menatap layar ponselnya, dia melompat dan merebutnya. Mbak ngapain? Kenapa lihat-lihat HP saya? Saya berdiri, berusaha tetap tenang. Citra, kamu utang sama siapa 412 juta? Wajah Citra pucat sejenak, lalu dia tertawa canggung. Itu SMS penipuan, Mbak. Zaman sekarang kan banyak. Mbak di rumah terus jadi apa-apa dianggap serius. Ibu Hartini mendengar suara kami dan keluar dengan nada galak. Elara, itu ponsel adik iparmu. Kenapa kamu lihat-lihat? Rumah ini sekarang mulai ada budaya saling intip. Ya, saya menoleh pada beliau. Bu, orang itu mengancam akan menelepon kantor Mas Ganesha. Ini bukan lagi urusan Citra saja. Citra memeluk ponselnya, matanya memerah. Mbak, ini keterlaluan. Saya sudah susah datang ke sini berharap dilindungi Mas dan Bak, ternyata malah diperlakukan seperti penjahat. Mendengar kata dilindungi, saya merasa sesak. Saya sudah memberikan kamar, memasak, mentransfer uang, dan menahan suara agar anaknya tidak menangis. Tapi hanya karena satu pertanyaan,
Saya menjadi orang jahat. Malam itu saya mengirim pesan kepada Mas Ganesha. Mas harus tanya Citra soal utangnya. Ada pesan ancaman mau telepon ke kantor Mas, jumlahnya 412 juta. Dia membaca pesan itu dan beberapa saat kemudian baru membalas. Aku lagi di proyek, nanti malam pulang aku tanya. Tapi malam itu dia pulang terlambat. Ibu Hartini mengeluh sakit kepala, Citra menangis di dalam kamar, dan Anya kembali rewel karena tumbuh gigi. Mas Ganesha melihat ke sana kemari lalu hanya berkata pada saya, besok saja dibicarakan, hari ini semua orang sudah lelah. Saya membawa Anya ke kamar, menutup pintu dengan sangat pelan. Ada bencana yang tidak datang sekaligus. Bencana itu datang melalui kata-kata besok saja dan mungkin tidak apa-apa. Dan saya mulai takut, besoknya suami saya akan datang lebih lambat daripada badai yang sudah ada di dalam rumah. Senin pagi, Ibu Hartini bangun lebih pagi dari biasanya. Beliau duduk di meja makan. Di hadapannya ada selembar kertas terlipat dua. Di sampingnya, segelas teh jahe yang saya buatkan semalam masih utuh belum diminum. Saya sedang menyuapi bubur untuk Anya ketika beliau mendorong kertas itu ke arah saya. Coba kamu lihat ini. Klinik bilang ibu harus operasi kecil di lutut, harus bayar di muka 28,5 juta. Saya meletakkan sendok, mengelap mulut Anya, lalu mengambil kertas itu. Di bagian atas tertera nama sebuah klinik tulang di Jakarta Pusat. Nama pasien adalah Hartini, tapi nomor rekam medisnya diburamkan. Stempel di bawahnya anehnya kabur seperti hasil fotokopian yang dicetak ulang. Huruf H di namanya juga sedikit berbeda dari huruf lainnya. Saya bertanya pelan, "Ibu periksa kapan?" "Kok Elara tidak tahu?" Beliau menghindari tatapan saya. "Waktu itu Citra yang antar. Kamu kan sibuk urus anak, buat apa ibu bilang nanti kamu khawatir?" Citra yang duduk di dekat situ tiba-tiba menimpali. "Ibu memang sakit, Mbak, jangan bertanya," seperti sedang menginterogasi. "Uang itu nanti Mas Ganesha pulang juga diganti." Saya tidak menjawab. Saya mengambil ponsel dan menelepon langsung nomor klinik yang tertera di surat itu. Operator di seberang sana memeriksa sebentar lalu menjawab tidak ada jadwal atas nama Hartini di minggu itu. Saya menutup telepon. Dapur sunyi senyap sampai terdengar suara Anya mengetukkan sendok plastiknya ke meja makan. Saya meletakkan kertas itu. "Bu, klinik bilang tidak ada jadwal atas nama ibu." Wajah Ibu Hartini memerah. "Kenapa kamu telepon? Kamu tidak percaya sama ibu?" Saya menatapnya. Suara saya tetap lembut tapi tidak lagi bergetar. "Elara mau merawat ibu, jadi Elara harus tahu surat-suratnya asli. Kalau ibu memang sakit, Elara akan antar ibu periksa lagi dengan benar. Tapi surat ini tidak benar." Citra berdiri dengan cepat. "Mbak ngomong begitu maksudnya apa?" "Maksud Mbak, ibu dan aku mengarang cerita untuk minta uang Mbak." Sebelum saya menjawab, Citra melanjutkan dengan nada marah dan sedih. "Kalau Mbak tidak mau kasih uang, ya sudah. Tapi sebenarnya Mbak kan tidak kekurangan. Aku tahu Mbak punya tabungan untuk Anya lebih dari 50 juta. Pinjamkan saja dulu 28,5 juta untuk biaya ibu dan bantu aku sedikit. Anak kecil kan belum butuh apa-apa." Saya mengangkat Anya dari kursi makannya, memeluknya erat. Kalimat anak kecil kan belum butuh apa-apa terdengar sangat ringan, tapi bagi saya rasanya seperti ada seseorang yang mencoba mengambil kotak terakhir yang saya siapkan untuk anak saya. Tabungan itu adalah uang dari angpau kelahirannya, dan hasil kerja sampingan saya di malam hari untuk berjaga-jaga jika dia sakit. Jumlahnya tidak banyak, tapi itu adalah pelampung kecil bagi saya dan anak saya. Saya berkata dengan jelas, kata demi kata, "Citra, uang itu milik Anya. Dia baru berumur 10 bulan. Dia tidak punya kewajiban untuk membayar utang orang dewasa." Ibu Hartini menggebrak meja. "Kamu bicara begitu pantas." "Hah? Ibu sakit. Adik ipar kesusahan. Kamu simpan uang seperti menyimpan harta karun. Apa kamu siapkan jalan untuk kabur? Besok-besok bawa anakmu tinggalkan suamimu?" Saya mengelus punggung Anya. Anak itu menatap saya dengan bingung, mata bulatnya tidak mengerti kenapa orang dewasa berbicara dengan nada tinggi. Saya menelan ludah dan berkata pelan,
Ibu boleh tidak sayang sama Elara, Elara bisa terima, tapi tolong jangan jadikan rasa sayang pada cucu sebagai alasan untuk mengambil uangnya. Ibu Hartini tertegun lalu tertawa sinis. Hebat sekali menantu zaman sekarang. Setiap kalimatnya tajam seperti pisau. Saya melihat surat pemeriksaan palsu itu tergeletak di tengah meja. Saat itu saya tidak lagi merasa sedang berdebat dengan ibu mertua. Saya hanya melihat di hadapan saya dua orang dewasa yang menggunakan kata keluarga untuk mendorong seorang bayi ke dalam pusaran utang yang bukan miliknya. Jika Anda berada di posisi ini, ketika uang yang disisihkan untuk anak kecil dipaksa untuk dipinjamkan seperti ini, apa yang akan Anda lakukan? Jika cerita ini menyentuh hati banyak menantu di luar sana, silakan tinggalkan suka dan komentar di bawah ini. Teruslah membaca sampai akhir, karena di balik surat pemeriksaan palsu itu, ada sebuah kebenaran yang akan membuat seluruh keluarga suami menundukkan kepala. Malam itu, saya memasukkan map biru itu ke dalam tas kain, menambahkan akta kelahiran, buku imunisasi, dan kartu berobat Anya. Saya juga mengganti kata sandi ponsel, tidak lagi menggunakan tanggal lahir anak saya. Citra lewat dan melirik saya. Mbak bertingkah seolah-olah di rumah ini isinya perampok semua. Saya menatapnya dan menjawab sangat pelan, bukan. Mbak hanya takut ada orang yang berpikir ikatan keluarga adalah kunci yang bisa membuka semua brankas. Citra terdiam, dan untuk pertama kalinya saya melihat dengan jelas rasa takut di mata adik ipar saya. Bukan takut pada saya, tapi takut karena saya sudah mulai mengerti bahwa utang di luar sana tidak hanya berhenti pada pesan-pesan penagihan. Keesokan siangnya, saat Anya tidur, saya duduk di meja makan memeriksa kembali kertas-kertas di dalam tas kain, akta kelahiran, buku imunisasi, kartu berobat, resep dokter. Setiap lembar kertas kecil ini terasa berat di tangan saya. Tiba-tiba ponsel bergetar. Nomor tidak dikenal. Tadinya saya tidak mau mengangkat karena belakangan ini panggilan asing membuat saya takut. Tapi entah kenapa melihat deretan nomor itu, saya menekan tombol terima. Halo, apa ini dengan Mbak Elara? Suara seorang pria sedikit serak dan ragu-ragu. Iya, saya Elara. Ini siapa ya? Saya Bima, suami Citra. Ah, tidak. Lebih tepatnya sedang pisah ranjang. Tangan saya mencengkeram ponsel. Di rumah ini, nama Bima selalu disebut dengan nada yang tidak baik. Ibu Hartini pernah bilang dia pria brengsek, meninggalkan istrinya saat usahanya sedang sulit. Citra menangis pada Mas Ganesha, mengatakan suaminya tidak bertanggung jawab dan membiarkannya berjuang sendirian. Saya merendahkan suara. Ada apa menelepon saya? Di seberang sana, hening beberapa detik seolah sedang memilih kata. Saya tahu ini agak lancang, tapi tolong Mbak simpan baik-baik surat-surat Mas Ganesha, KTP, data bank, jangan sampai Citra yang pegang. Jantung saya berdebar kencang. Bisa tolong jelaskan? Bima menghela napas. Dulu Citra pernah pakai data saya untuk daftar pinjaman online, pinjol. Awalnya cuma beberapa juta, lama-lama jadi puluhan juta. Mereka telepon ke bengkel saya, ke bos saya, bahkan ke ibu saya di kampung. Saya bayar 2 kali supaya masalah selesai. Tapi pas ketiga kalinya saya sudah tidak tahan lagi dan akhirnya kami pisah ranjang. Saya berdiri dan berjalan ke balkon. Di luar cuaca terik, tapi punggung saya terasa dingin. Kenapa baru sekarang Mas bilang? Karena kemarin ada yang telepon saya, tanya apa masih bisa menghubungi Citra. Mereka menyebut nama Mas Ganesha. Bilang ada data baru yang kerabatnya ikut verifikasi. Saya tidak tahu benar atau tidak, tapi saya takut Mbak tidak tahu apa-apa. Saya melihat melalui kaca jendela ke ruang tamu. Citra sedang duduk menempelkan stiker di botol lipstik. Mulutnya bersenandung pelan mengikuti musik di ponselnya. Wajahnya terlihat begitu normal hingga menakutkan. Mas punya bukti? Saya masih simpan pesan-pesan lama, riwayat panggilan, beberapa bukti transfer. Kalau Mbak butuh, saya kirim. Saya tidak mau memperbesar masalah, tapi saya juga tidak mau ada keluarga lain yang ikut terseret ke dalam lumpur. Mbak paham maksud saya, kan? Saya paham. Paham sampai kepala saya berdengung.
Saya menyalakan rekaman panggilan dan berkata pelan, "Mas Bima, saya tidak membela siapapun dan tidak menuduh siapapun tanpa bukti. Tapi apa yang Mas katakan barusan sangat penting. Tolong kirimkan apa saja yang masih Mas simpan. Dan satu lagi, Mbak Elara. Iya, jangan percaya kalau Citra menangis. Saya tidak bilang dia tidak menderita. Tapi ada orang yang menangis karena sakit, dan ada orang yang menangis agar orang lain yang menanggung sakitnya." Kalimat itu jatuh ke telinga saya, setajam pisau di atas talenan. Setelah menutup telepon, saya berdiri di balkon lama sekali. Angin panas menerpa pot-pot kemangi yang saya tanam, aromanya menguar. Saya teringat tatapan menghindar Citra saat ditanya soal utang 412 juta, teringat surat pemeriksaan palsu, teringat Ibu Hartini menggebrak meja memaksa saya mengambil uang anak saya. Malam itu, saya mengirim pesan kepada Mas Ganesha, melampirkan nomor telepon Bima. Bima baru saja telepon aku. Dia bilang Citra pernah pakai datanya untuk pinjol. Mas harus simpan baik-baik surat-surat Mas dan tanya Citra soal ini. Hampir 1 jam kemudian, Mas Ganesha baru menelepon balik. "Dik, aku sudah dengar. Tapi Bima dan Citra kan lagi pisah ranjang. Mungkin dia dendam jadi melebih-lebihkan." Saya memejamkan mata. Saya sudah menduga dia akan berkata begitu. Tapi mendengarnya tetap sakit. Mas boleh tidak percaya pada Bima, tapi Mas tidak boleh mengabaikan risiko yang mengancam keluarga kita. Dia diam. Saya melanjutkan, aku tidak minta Mas membela aku hanya minta Mas jangan sampai membiarkan istri dan anak Mas jadi orang terakhir yang menanggung akibatnya. Di seberang sana, suara mesin proyek terdengar berisik. Mas Ganesha berkata pelan, "Nanti aku pulang." Dia menambahkan, "Nanti aku tanya Citra." Lagi-lagi nanti aku pulang. Lagi-lagi sebuah janji yang diletakkan di hari esok. Saya menutup telepon, masuk ke kamar dan memasukkan buku tabungan, bukti cetak tabungan online, dan kode verifikasi ke dalam tas kain itu. Anya menggeliat. Tangan mungilnya menggapai bantal mencari ibunya. Saya membungkuk dan mencium dahinya. Dulu saya pikir menjadi menantu yang paling sulit adalah bagaimana menyenangkan hati keluarga suami. Baru sekarang saya mengerti, yang paling sulit adalah ketika kita melihat badai datang, tapi orang yang satu perahu dengan kita terus berkata, "Mungkin itu cuma angin sepoi-sepoi." 2 hari setelah telepon dari Bima, Mas Ganesha pergi ke Bandung untuk memeriksa sistem pemadam kebakaran di sebuah hotel yang baru direnovasi. Dia menarik kopernya keluar pintu saat langit belum terang. Anya masih tidur lelap, satu tangannya menggenggam erat ujung selimut. Saya berdiri di dapur membuatkan segelas kopi untuknya, dia mengambilnya, menatap saya seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi kemudian tidak jadi. Aku pergi 3 hari. Ada apa-apa langsung telepon aku. Saya bertanya, "Urusan Citra bagaimana?" Dia menghindari tatapan saya, menarik resleting tasnya, "Nanti aku pulang. Aku bicara baik-baik. Kalau sekarang aku buat tegang, nanti tekanan darah ibu naik. Tolong kamu jaga suasana damai beberapa hari ini, ya?" Saya menatapnya, kalimat jaga suasana damai terdengar begitu akrab, hingga saya hafal setiap tarikan napas di baliknya. Mas selalu minta aku jaga suasana damai. Lalu siapa yang akan menjaga orang yang merusak kedamaian itu? Dia terdiam sejenak, tapi akhirnya hanya meletakkan tangan di bahu saya. "Aku tahu kamu berkorban banyak, tunggu aku pulang." Lalu dia pergi. Pintu tertutup sangat pelan, tapi bagi saya bunyinya seperti sebuah grendel yang dikunci. Hari pertama dia pergi, ponsel Citra berdering terus-menerus. Dia hanya melihat layar, menolaknya, lalu berlari ke kamar mandi untuk menerima telepon diam-diam. Siang harinya saat saya sedang menyuapi Anya, dari ruang sebelah terdengar suara Citra yang tercekat, "Sudah kubilang. Beberapa hari lagi ada uang. Jangan telepon ke kantor kakakku." Ibu Hartini langsung menutup pintu kamar. Tapi di apartemen sekecil ini, pintu tertutup pun tidak bisa menyembunyikan suara ketakutan. Sore hari kedua, Citra tidak lagi berdandan. Matanya bengkak, rambutnya diikat seadanya. Ibu Hartini duduk di sampingnya, mengelus punggung putrinya sambil menatap saya,
Seolah sayalah pemegang kunci keselamatan. Elara, tolong pinjamkan Citra uang dulu, dia dikejar-kejar orang, ibu tidak tega melihatnya. Saya sedang mengganti baju Anya, menjawab dengan pelan, Bu, Elara sudah bilang, uang Anya tidak akan Elara keluarkan untuk utang orang dewasa. Citra menangis. Mbak, bicaranya dingin sekali, aku tidak minta, aku pinjam. Aku kan adik Mas Ganesha. Saya berbalik menatapnya. Kalau begitu jelaskan pada Mbak, kamu utang sama siapa? Mana surat-suratnya? Bunganya berapa? Kenapa ada yang mengancam mau telepon ke kantor Mas Ganesha? Citra terdiam. Ibu Hartini langsung membentak. Kamu bertanya begitu sama saja mendorongnya ke jurang. Orang sudah susah kok malah dikorek-korek? Saya merasa lelah sampai ke tulang. Ada orang yang menyulut api lalu menyalahkan orang lain kenapa tidak mau menyerahkan rumahnya untuk ikut dibakar. Malam itu hujan turun deras diiringi petir yang menggelegar. Anya terkejut dan menangis. Saya memeluknya dan sebuah keputusan terbentuk dengan cepat di dalam hati. Saya tidak bisa membiarkan anak saya berada di tengah rumah ini satu malam lagi. Saya mengambil tas kain, memasukkan akta kelahiran, buku imunisasi, kartu berobat, obat penurun panas, 2 pasang baju tidur, dan boneka jerapah yang selalu dipeluk Anya. Rencananya saya akan menginap di rumah Mbak Maya di Bintaro semalam, hanya semalam agar anak saya tenang dan saya bisa bernapas. Tapi baru saja saya menutup resleting tas, Ibu Hartini sudah berdiri di ambang pintu kamar. Kamu mau kemana? Saya menggendong Anya. Elara mau bawa Anya ke rumah kakak semalam. Besok Mas Ganesha pulang baru dibicarakan lagi. Beliau melangkah maju menghalangi jalan keluar. Suaranya menjadi dingin. Kamu mau pergi silakan. Tapi cucu saya tinggal di sini. Saya pikir saya salah dengar. Ibu bilang apa? Anya itu cucu keluarga ini. Kamu marah sama suami? Marah sama ibu mertua? Silakan pergi sendiri. Tidak ada yang izinkan kamu bawa cucu saya. Anya seolah merasakan ketegangan. Ia mencengkeram leher saya erat-erat lalu menangis histeris. Saya mundur selangkah. Jantung saya berdebar tak karuan. Bu, minggir. Saya ini ibunya Anya. Tiba-tiba Citra melompat ke arah meja dan menyambar ponsel saya. Mbak transfer uangnya dulu baru pergi kemanapun Mbak mau. Saya terkejut dan berbalik. Citra menekan-nekan layar. Jari-jarinya gemetar memasukkan kata sandi. Saya membeku ketika sadar dia mencoba tanggal lahir Anya. Kata sandi lama yang pernah saya gunakan di depannya. Citra, kembalikan ponsel Mbak. Satu tangan saya memeluk anak, satu tangan lagi berusaha merebut kembali ponsel. Tas kain itu jatuh, isinya berhamburan di lantai, akta kelahiran, buku imunisasi, resep dokter. Anya menangis sampai suaranya serak. Ibu Hartini masih berdiri menghalangi pintu, mulutnya bergetar. Transfer saja. Selamatkan adik iparmu sekali. Kamu rugi apa? Saya melihat dokumen-dokumen anak saya tergeletak di lantai keramik yang dingin, melihat ponsel saya di tangan Citra, lalu menatap ibu mertua yang pernah berkata menyayangi cucunya lebih dari nyawanya sendiri. Momen itu, saya sadar apartemen ini bukan lagi rumah. Ini sudah menjadi sebuah sangkar. Dan jika saya tidak mendobrak pintunya untuk keluar, anak sayalah yang akan pertama kali terkurung dalam utang orang dewasa. Saya tidak tahu berapa lama saya berebut dengan Citra. Mungkin hanya beberapa puluh detik, tapi bagi saya rasanya selama satu malam penuh. Satu tangan saya memeluk Anya, tangan yang lain mencoba menahan pergelangan tangan Citra. Anak saya menangis sampai sesenggukan, wajahnya merah padam, tangan mungilnya mencengkeram kerah baju saya seolah akan jatuh ke jurang. Citra, kembalikan ponsel Mbak. Citra, sambil menangis, terus menekan-nekan layar. Transfer dulu, Mbak, cuma 28,5 juta. Nanti aku putar modal pasti aku ganti. Mbak kok jahat sekali. Suara saya tercekat. Itu uang anakku? Ibu Hartini yang berdiri menghalangi pintu, matanya memerah tapi suaranya tetap keras. Kamu itu ngomongnya uang anak terus. Memangnya anak kecil bisa makan uang? Selamatkan bibinya sekali,
Memangnya ada yang mati? Saya menatapnya, hati saya dingin membeku. Jika orang luar yang mengatakan itu, saya masih bisa membalas. Tapi yang bicara adalah nenek dari anak saya, yang mengatasnamakan ikatan keluarga, untuk mengambil pelampung terakhir seorang anak kecil. Tepat pada saat itu, dari luar pintu terdengar bunyi kunci diputar. Kami bertiga terdiam. Pintu terbuka dan Mas Ganesha berdiri di sana. Kemejanya basah di satu sisi bahu, rambutnya basah oleh air hujan, tangannya menarik sebuah koper hitam. Di tangannya yang lain ada sekantong jeruk sunkis, jenis yang sering saya beli untuk Anya cium-cium karena dia suka aromanya. Dia melihat ke dalam ruang tamu, kantong jeruk itu terlepas dari tangannya, jatuh ke lantai. Beberapa buah jeruk menggelinding ke bawah meja, membentur kertas akta kelahiran, buku imunisasi, dan resep dokter anak kami yang berserakan. Kopernya miring dan jatuh menghantam lantai keramik dengan bunyi gedebuk yang kering. Suara itu membuat Anya terkejut dan menangis lebih kencang. Saya memalingkan wajah, air mata mengalir tak terbendung. Mas Ganesha melangkah maju, suaranya berat. Citra, berikan ponselnya. Citra menyembunyikan ponsel di belakang punggungnya. Mas, dengarkan aku dulu. Aku cuma pinjam sama Mbak Elara. Mas Ganesha mengulang kata-katanya, setiap suku kata diucapkan dengan jelas seperti memaku. Berikan ponselnya. Tangan Citra gemetar saat menyerahkannya. Mas Ganesha merebut ponsel itu, melihat layarnya yang masih menampilkan aplikasi bank dengan notifikasi kata sandi salah berwarna merah. Lalu dia melihat dokumen-dokumen Anya di lantai, melihat ibunya yang menghalangi pintu kamar, dan melihat saya yang memeluk anak kami seolah memeluk seluruh hidup saya. Ada apa ini? Tidak ada yang menjawab. Ibu Hartini yang pertama angkat bicara, suaranya marah bercampur gemetar. Kamu pulang pas sekali. Istrimu ini mau bawa cucuku kabur dari rumah tengah malam. Ibu halangi, dia malah marah-marah. Saya membuka mulut, tapi tenggorokan saya tercekat. Saya sudah terlalu banyak bicara beberapa hari terakhir ini, kali ini saya hanya berdiri diam. Jika dia masih tidak mengerti, mungkin tidak ada lagi yang perlu saya jelaskan. Mas Ganesha menoleh ke arah Citra. Kamu kenapa? Kenapa ponsel Mbak Elara ada di tanganmu? Citra menangis terseduh-seduh. Aku kepepet, Mas. Aku dikejar-kejar orang. Aku cuma niat pinjam uang. Hanya sebentar. Aku tidak mencuri. Mas Ganesha memejamkan mata. Saat membukanya lagi, tatapannya benar-benar berbeda. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi sikap berdiri di tengah demi kedamaian. Dia membungkuk, memungut buku imunisasi Anya, membersihkan debu di sampulnya, lalu dia melangkah untuk mengambil Anya dari gendongan saya, tapi Anya yang ketakutan justru semakin erat memeluk saya sambil menangis histeris. Mas Ganesha terpaku. Tepat pada momen itu, saya melihat wajahnya pucat pasi. Dia menoleh ke ibunya, suaranya bergetar tapi jelas. Tadi ibu memaksa Elara meninggalkan Anya? Ibu Hartini langsung menyahut. Dia cucu keluarga ini, masa mau dibawa pergi begitu saja? Mas Ganesha mencengkeram ponsel di tangannya. Bu, dengarkan Ganesha baik-baik. Elara adalah ibu dari Anya. Tidak ada seorang pun di rumah ini yang berhak merebut anak dari tangan ibunya, termasuk ibu. Ibu Hartini terperangah. Kamu bicara begitu sama ibumu, Ganesha? Kamu bela istrimu dan menganggap ibumu orang lain? Mas Ganesha menarik napas sangat dalam. Saya melihat bibirnya bergetar. Mungkin ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia berani menatap langsung rasa takutnya dicap anak durhaka. Ganesha tidak menganggap ibu orang lain. Tapi malam ini ibu membuat istri Ganesha ketakutan, ibu membuat anak Ganesha ketakutan. Dan Citra merebut ponsel istri Ganesha untuk membuka rekening banknya. Jadi siapa yang harus Ganesha bela agar benar? Citra terduduk lemas di sofa. Mas, aku ini adik kandungmu. Mas Ganesha berbalik tajam. Adik kandung bukan berarti boleh mengambil uang keponakan kandungnya. Citra, kamu jatuh ke lubang karena langkahmu sendiri. Jangan tarik istri dan anakku ikut turun. Ibu Hartini menangis. Kamu usir ibumu sendiri demi perempuan ini? Mas Ganesha menatapnya. Suaranya tiba-tiba meninggi.
mengalahkan suara hujan di luar balkon. Ganesha tidak mengusir ibu karena istri Ganesha. Ganesha meminta ibu keluar dari apartemen ini karena ibu baru saja memaksa ibu dari anak Ganesha untuk menyerahkan anaknya saat bayi itu menangis sampai lemas. Dan kamu, Citra, keluar dari sini malam ini juga. Ruangan menjadi sunyi senyap, hanya tersisa suara isak tangis Anya di bahu saya. Saya pikir saya akan merasa puas, tapi tidak. Saya hanya merasa lelah. Sangat lelah hingga tidak bisa berdiri tegak karena suami saya akhirnya sadar, tapi dia sadar setelah saya didorong sampai ke tepi jurang. Mas Ganesha menoleh ke arah saya, tatapannya penuh kepanikan. Elara. Saya memeluk Anya dan mundur selangkah, hanya satu langkah, tapi cukup untuk membuatnya mengerti. Di antara kami saat itu bukan hanya ada ibunya dan adiknya, tapi juga ada hari-hari di mana saya mengatakan kebenaran, dan dia tidak percaya. Tangisan Anya yang keras sepertinya terdengar sampai ke koridor, karena beberapa menit kemudian, bel pintu berbunyi terus-menerus. Mas Ganesha membukakan pintu. Ibu Wati dari manajemen gedung berdiri di luar, tangannya memegang kunci, wajahnya penuh kekhawatiran. Ganesha, Elara, ada apa ini? Tetangga sebelah lapor dengar suara bayi menangis kencang sekali. Ibu Hartini langsung menyeka air matanya, mengubah nada bicaranya dengan cepat. Bu Wati, lihat sendiri, saya dari kampung datang menengok cucu, tapi anak saya dihasut istrinya untuk mengusir ibunya sendiri. Menantu zaman sekarang itu mengerikan, sedikit-sedikit mau bawa cucu kabur. Saya memeluk Anya. Punggung saya bersandar di dinding. Jika ini seperti biasanya, mungkin saya akan buru-buru menjelaskan, takut orang lain salah paham. Tapi saat itu saya terlalu lelah untuk memperebutkan siapa yang benar. Ibu Wati melihat sekeliling ruangan. Dokumen Anya masih berserakan, jeruk-jeruk menggelinding. Citra menangis di sofa, dan Mas Ganesha berdiri kaku seperti orang yang baru selamat dari kebakaran. Dia berkata dengan perlahan, Bu Hartini, saya tidak pantas ikut campur urusan keluarga, tapi saya berdiri di luar pintu tadi, saya dengar sebagian. Saya dengar ibu bilang cucu harus ditinggal. Saya juga lihat anak ini menangis sampai serak. Ibu Hartini terdiam. Saya hanya takut dia bawa cucu saya pergi. Ibu Wati menatap lurus ke arahnya. Ibu kandung membawa anaknya pergi dari tempat yang membuatnya takut itu tidak disebut kabur. Tidak ada yang berhak memaksa seorang ibu menyerahkan anaknya saat anak itu sedang ketakutan seperti itu. Kalimat itu ringan, tidak keras, tidak memarahi, tapi membuat seisi apartemen terdiam. Terkadang kebenaran dari orang luar lebih mudah membuat orang sadar daripada 1000 kata dari orang di dalam rumah. Mas Ganesha mendekati saya. Elara, biar Mas antar kamu dan Enya ke kamar untuk istirahat. Sisanya biar Mas yang urus. Saya menatapnya, wajahnya saat itu penuh penyesalan, tapi hati saya tidak bisa melunak. Ada permintaan maaf yang jika datang tepat waktu bisa menyelamatkan, tapi jika terlambat hanya bisa memungut serpihan. Saya mengambil ponsel dari tangannya dan menelepon Mbak Maya. Mbak, bisa jemput aku dan Anya di rumah? Di seberang sana hening sejenak, lalu suara kakak saya terdengar benar-benar sadar. Kamu di mana? Ada apa? Mbak kesana sekarang. Mas Ganesha mendengar itu, wajahnya pucat pasi. Elara, jangan pergi. Aku tahu aku salah. Saya menatap Anya. Dia sudah lelah menangis, tapi masih sesenggukan. Tangan mungilnya meremas baju saya hingga kusut. Mas tahu masalah karena hari ini Mas lihat dengan mata kepala sendiri, tapi selama berminggu-minggu ini, berapa kali aku bicara, apa Mas percaya? Mas Ganesha tidak bisa menjawab, Ibu Hartini masih berusaha. Suami istri ada masalah, selesaikan di dalam rumah, kamu bawa anak pergi, mau bikin satu kampung menertawakan keluarga ini. Saya menoleh padanya dengan sopan santun yang terasa dingin. Ibu, tenang saja. Elara tidak akan pergi untuk menjelek-jelekkan ibu. Elara hanya membawa anak Elara ke tempat di mana dia tidak akan terbangun kaget dan menangis lagi. Sekitar 20 menit kemudian, Mbak Maya tiba. Dia mengenakan jas hujan, rambutnya basah,
dan matanya langsung memerah begitu melihat saya. Tapi dia tidak membuat keributan. Dia hanya membungkuk, memungut akta kelahiran dan buku imunisasi Anya, membersihkannya, lalu memasukkannya ke dalam tas saya. Dia berkata kepada Mas Ganesha, "Ganesha, Bak bawa Elara dan Anya pulang ke rumah Mbak. Kalau kamu sudah benar-benar paham apa yang terjadi, baru datang bicara. Malam ini jangan tahan dia lagi." Mas Ganesha menyingkir, memberikan jalan. Sosoknya saat itu terlihat menyedihkan sekaligus pantas disalahkan. Seorang pria yang bisa mengangkat seluruh gambar desain proyek yang berat, tapi selama berhari-hari tidak mampu mengangkat satu kalimat pun untuk membela istrinya. Saya menggendong Anya keluar pintu. Ibu Wati memberikan handuk kering menepuk bahu saya pelan. "Pergilah, nak, malam ini tidur yang nyenyak. Urusan benar salah, besok pagi juga masih ada di sana." Saya mengangguk. Saat melangkah melewati ambang pintu, saya mendengar Citra menangis di belakang, mendengar Ibu Hartini bergumam menyalahkan nasibnya, dan mendengar Mas Ganesha memanggil nama saya sangat pelan, tapi saya tidak menoleh. Malam itu di dalam taksi menuju Bintaro, Anya tertidur pulas di pangkuan saya, bulu matanya masih basah. Di luar jendela, hujan meninggalkan jejak panjang. Saya melihat pantulan diri saya, rambut berantakan, mata bengkak, baju kusut. Anehnya, saya tidak menangis lagi. Mungkin ketika seseorang sudah terlalu lama menahan sakit, air mata pun tahu caranya berhemat. Saya hanya memeluk anak saya lebih erat dan berkata pada diri sendiri, setidaknya malam ini, tidak ada yang bisa menyuruhku untuk meninggalkan anakku. Malam itu saya menginap di rumah Mbak Maya, Anya tidur di kasur kecil di samping tempat tidur, kedua tangannya masih menggenggam erat boneka jerapahnya, kakak saya duduk di samping, terus menatap keponakannya lalu menatap saya. Bibirnya terkatup menahan simpati tapi tidak tahu harus memarahi siapa dulu. Saya baru saja selesai mengganti baju Anya ketika ponsel saya bergetar terus-menerus. Sebuah pesan muncul di grup keluarga besar suami, lalu satu lagi, lalu panggilan dari nomor tak dikenal. Saya membukanya dan jantung saya serasa jatuh. Citra telah mengirim sebuah klip video ke grup. Dalam klip itu hanya ada adegan saya merebut ponsel, Anya menangis, Ibu Hartini berdiri di tengah ruangan, dan Citra yang menangis sambil berkata, "Jangan begitu, Mbak. Aku mohon." Seluruh adegan di mana Citra merebut ponsel saya lebih dulu, di mana Ibu Hartini menghalangi pintu dan memaksa saya meninggalkan Anya, semuanya dipotong habis. Bibi, adik ayah, langsung berkomentar, "Jadi menantu kok galak begitu? Rumah mana yang tahan? Paman, kakak ayah," menelepon Mas Ganesha, suaranya begitu keras, hingga nanti saat Mas Ganesha menceritakannya lagi, dia masih ingat setiap kata. "Ganesha, istri itu bisa dibujuk, tapi ibu cuma ada satu. Jangan sampai orang bilang kamu lebih mementingkan istri daripada ibu." Saya membaca semuanya dengan tangan dingin. Mbak Maya merebut ponsel saya, marah sampai gemetar. "Elara, jangan dibalas. Mereka sudah siapkan panggungnya. Semakin kamu bicara, kamu akan semakin jadi tokoh antagonis." Saya duduk diam. Saat itu saya tidak takut dimarahi, saya hanya sakit hati karena mereka tidak perlu tahu kebenarannya. Mereka hanya butuh sebuah klip yang cukup untuk melemparkan semua standar moral pada seorang menantu. Di apartemen, Mas Ganesha juga menerima klip itu. Ibu Hartini duduk menangis, Citra menutupi wajahnya, sementara kerabat bergantian menelepon. Jika ini seperti dulu, mungkin Mas Ganesha akan berkata, "Sudahlah, semua lagi emosi." Tapi malam itu dia tidak berkata apa-apa lagi. Dia menarik kursi ke tengah ruang tamu dan membuka rekaman kamera pengawas di TV. Rekaman itu muncul. Citra siaran langsung hingga larut malam membuat Anya kaget. Ibu Hartini sembarangan mengoleskan minyak pada anak saya, kalimat-kalimat sindiran saat makan, surat pemeriksaan palsu di atas meja. Citra menyebutkan tabungan Anya. Lalu adegan malam itu, Ibu Hartini menghalangi pintu, Citra merebut ponsel, dan saya yang dengan satu tangan menggendong anak dan satu tangan berusaha merebutnya kembali. Mas Ganesha bercerita,
saat melihat adegan di mana saya menangis sambil berkata, "Ini anak saya, Bu, saya mohon jangan paksa saya." Dia tidak berani mengangkat wajahnya. Ibu Hartini awalnya masih membantah. Kamera itu tidak bisa merekam isi hati orang. Mas Ganesha menjawab sangat pelan. "Benar, Bu. Kamera tidak bisa merekam isi hati, tapi bisa merekam apa yang Ibu dan Citra lakukan." Wajah Citra pucat. "Mas, apa Mas mau pakai rekaman kamera itu untuk menjatuhkanku?" Mas Ganesha menatap adiknya. "Tidak ada yang menjatuhkanmu selain perbuatanmu sendiri yang memotong klip video untuk menjatuhkan Mbak Elara." Setelah itu, dia menyalin seluruh video ke hard drive dan mengirimkannya ke Pak Surya, seorang pengacara temannya. Untuk pertama kalinya dia tidak berdiri di tengah untuk menjaga perdamaian. Dia berdiri di pihak kebenaran, meskipun kebenaran itu membuat ibu dan adiknya kehilangan muka. Hampir tengah malam ketika saya pikir semuanya sudah sedikit tenang, ponsel Mas Ganesha berdering lagi. Yang menelepon adalah Mbak Ratih dari bagian HRD kantornya. Suaranya sangat panik. Ada pihak pinjol yang baru saja telepon ke kantor untuk verifikasi pinjaman sebesar 412 juta atas nama Ganesha Adiputra. Berita itu membuat malam yang sudah dingin menjadi semakin dingin. Nantinya Mas Ganesha bercerita, saat mendengar Mbak Ratih dari HRD menyebutkan pinjaman 412 juta, telinganya berdengung. Mbak Ratih berkata dengan sangat jelas, "Ganesha, pihak pinjol telepon ke kantor untuk verifikasi data. Mereka menyebutkan nomor KTP, alamat apartemen, bahkan jabatanmu dengan benar. Saya merasa aneh, jadi saya langsung lapor." "Apa kamu ada mengajukan pinjaman?" Mas Ganesha mencengkeram ponselnya, menatap Citra yang wajahnya sudah putih pucat. "Tidak, Mbak. Saya tidak mengajukan. Tolong, Mbak, jangan konfirmasi apapun." "Saya belum konfirmasi. Tapi kamu cek lagi, ya? Ini bukan masalah kecil." Dia menutup telepon. Ruang tamu itu sunyi, seolah semua udara telah disedot keluar. Ibu Hartini menatap putranya, bibirnya bergetar. "Mungkin mereka salah, Nak. Zaman sekarang penipuan banyak." Mas Ganesha menoleh ke ibunya, "Bu, kalau penipuan, kenapa mereka tahu nomor KTP saya dengan benar?" Citra menangis. "Mas, aku tidak sengaja. Aku cuma coba-coba isi data. Katanya kalau belum cair tidak apa-apa." Mas Ganesha menatap adiknya, suaranya serak. "Coba-coba pakai data, Mas? Kamu sebut itu coba-coba?" Ibu Hartini buru-buru menengahi. Dia terdesak, "Makanya begitu. Adikmu salah. Sebagai kakak kamu cari cara untuk menolongnya, jangan malah menyudutkannya." Mas Ganesha tidak menjawab. Dia membuka ponselnya, memeriksa pesan. Ada beberapa kode OTP aneh yang masuk pada hari Minggu siang minggu lalu, tepat saat dia tertidur setelah pulang kerja shift malam. Dulu dia melihatnya, tapi mengira itu SMS spam dan menghapusnya. Tapi masih ada beberapa yang tersisa. Dia membuka kembali rekaman kamera ruang tamu pada jam yang sama. Di layar, Citra keluar pelan-pelan dari kamar. Dia melihat sekeliling dan saat melihat Mas Ganesha tertidur di sofa, dia mengambil dompet Mas Ganesha di atas rak TV. Dia mengeluarkan KTP, meletakkannya di meja, lalu memotret kedua sisinya dengan ponselnya. Beberapa saat kemudian, dia mengarahkan ponsel ke wajah Mas Ganesha untuk membuka kunci dengan pengenalan wajah. Ibu Hartini berdiri di dekat pintu dapur. Beliau tidak melakukan apa-apa, hanya melihat ke arah koridor, lalu kembali menatap Citra. Tapi justru sikap tidak melakukan apa-apa itulah yang mengatakan banyak hal. Mas Ganesha mematikan video, matanya memerah. "Ibu tahu?" Ibu Hartini tergagap. Ibu cuma kira dia pinjam data untuk dipertimbangkan saja. Dia bilang tidak akan berpengaruh apa-apa sama kamu." Mas Ganesha tertawa, tawa yang kering dan getir. "Tidak berpengaruh? Mereka sudah telepon ke kantor saya. Bu, kalau Mbak Ratih tidak melapor dan pinjaman itu cair, bagaimana istri dan anak saya yang akan ikut menanggung utangnya?" Citra berlutut di samping kursi. "Mas, aku takut.
mereka menagih terus. Aku pikir gaji Mas besar, profil Mas bagus, pinjam nama Mas sebentar untuk mutar uang, lalu aku kembalikan. Mas Ganesha menatap adiknya dan berkata perlahan, "Kamu bukan pinjam nama Mas. Kamu mengambil data pribadi Mas tanpa izin. Kamu bahkan berencana mengambil uang Anya, Citra. Kamu sudah keterlaluan." Setelah itu dia menelepon pengacaranya, Pak Surya. Dia menyalakan pengeras suara. Suara Pak Surya tenang tapi sangat tegas. "Ganesha, pertama kamu jangan menandatangani surat utang apapun. Jangan memberikan konfirmasi lisan apapun melalui telepon. Salin semua rekaman kamera, pesan OTP, nomor telepon pihak pinjol, dan riwayat panggilan mereka ke kantormu. Besok pagi, laporkan kasus penggunaan data pribadi tanpa izin." Ibu Hartini mendengar dua kata laporkan dan menjadi panik. "Ya Tuhan, kamu mau melaporkan adikmu sendiri ke polisi, Nak?" Mas Ganesha menatap ibunya, suaranya tidak keras tapi dingin. "Bu, ini bukan lagi sekadar pertengkaran di dalam rumah." Malam itu dia mengirim pesan pada saya. "Elara, aku minta maaf. Kamu benar. Citra menggunakan dataku untuk mengajukan pinjaman 412 juta. Aku sedang menanganinya, tapi aku tahu satu pesan minta maaf tidak akan cukup." Saya membaca pesan itu saat Anya tidur di samping saya. Cahaya lampu tidur menyinari wajahnya yang damai, membuat hati saya ngilu. Tangan saya bergetar, bukan karena terkejut, tapi karena ketakutan terbesar saya akhirnya menjadi kenyataan. Saya tidak langsung menjawab, ada luka yang tidak bisa sembuh hanya karena orang yang menyebabkannya menyadari kesalahannya. Di luar hujan telah reda, tapi di dalam hati saya, badai lain masih belum berhenti. Keesokan malamnya, saya diantar Mbak Maya kembali ke apartemen untuk mengambil beberapa barang lagi, obat tetes hidung, dan boneka jerapah Anya. Saya tidak berniat lama, hanya ingin mengambil barang, lalu segera pergi karena hati saya masih kacau balau. Tapi baru saja sampai di depan pintu, saya sudah mendengar suara paman saya menggema dari dalam. "Ganesha, tanda tangan saja. Adikmu salah, kakak laki-laki yang harus menanggung." Ibumu menangis sampai matanya kering itu. Saya terpaku di luar pintu. Mbak Maya menatap saya dengan cemas. Mas Ganesha membuka pintu dan saat melihat saya, dia tertegun. "Elara, masuklah. Aku juga ingin kamu dengar ini." Di ruang tamu, Ibu Hartini duduk sambil menyeka air mata. Citra menunduk dalam-dalam. Paman dan bibi saya duduk di kedua sisi seperti hakim. Di atas meja ada selembar surat yang sudah ditulis. Saya meliriknya dan langsung melihat kalimat, "Ganesha Adiputra dengan ini secara sukarela bertanggung jawab untuk melunasi utang sebesar 412 juta atas nama Citra Adiputra." Jantung saya berdebar kencang. Ibu Hartini melihat saya dan berkata dengan suara tercekat, "Elara, kamu juga seorang ibu. Kasihanilah Citra. Bilang pada suamimu untuk tanda tangan. Selamatkan adiknya sekali ini saja, anggap saja menyelamatkan ibu." Sebelum saya sempat bicara, bibi saya menimpali. "Suami istri marah-marahan itu biasa, nanti juga baikan, tapi kalau ibu sedih dan adik sengsara, itu dosanya seumur hidup. Darah itu lebih kental dari air." Mas Ganesha mengambil pulpen. Saya melihat tangannya dan hati saya mendingin. Jika dia menandatanganinya, semuanya akan berakhir. Bukan hanya soal uang, tapi batas terakhir keluarga kecil kami akan terkoyak. Tapi dia meletakkan pulpen itu. "Ganesha memang anak yang berbakti, tapi Ganesha tidak akan membayar utang dari kesalahan orang lain dengan air mata istri Ganesha." Seluruh ruangan hening. Tepat saat itu, pengacara Pak Surya masuk bersama Ibu Wati dan seorang polisi dari lingkungan sekitar. Mas Ganesha berkata lebih dulu, "Saya mengundang Bapak dan Ibu sekalian untuk menjadi saksi, untuk menghindari ada pemaksaan tanda tangan di rumah pribadi yang nantinya bisa disangkal." Wajah paman saya memerah, "Masalah keluarga kok bawa-bawa orang luar?" Mas Ganesha menyalakan TV yang terhubung dengan rekaman kamera. "Dulu Ganesha juga pikir ini masalah keluarga,
Tapi ketika data pribadi Ganesha dipakai untuk mengajukan pinjaman, ketika istri Ganesha difitnah dengan video yang dipotong, ini bukan lagi masalah yang bisa diselesaikan di dalam rumah. Satu persatu rekaman muncul. Citra merebut ponsel saya, Ibu Hartini menghalangi pintu, surat pemeriksaan palsu, adegan Citra memotret KTP Mas Ganesha, saat dia tidur sementara Ibu Hartini hanya melihat. Saya berdiri di samping Mbak Maya, tangan saya mencengkeram erat tas. Saya tidak menangis, tapi tenggorokan saya terasa pahit. Pak Surya meletakkan setumpuk cetakan pesan OTP dan riwayat panggilan dari pihak pinjol di atas meja. Setelah itu, Mas Ganesha melakukan panggilan video ke Bima. Wajah Bima muncul, lelah tapi tenang. Saya mengkonfirmasi bahwa sebelumnya Citra pernah menggunakan data saya untuk pinjol. Saya sudah membayar 2 kali, saya masih menyimpan bukti transfernya. Tiba-tiba Citra menangis dan berteriak. Ibu juga tahu, ibu yang bilang Mas Ganesha anak laki-laki menanggung sedikit tidak akan mati. Ibu yang bilang Mbak Elara pelit, jadi aku harus cari cara lain. Kalimat itu seperti tamparan keras di tengah ruangan. Ibu Hartini terduduk lemas di kursi. Bibi menundukkan wajah. Paman terbatuk-batuk, tidak lagi menyebut soal darah lebih kental dari air. Mas Ganesha mengambil surat pernyataan utang itu dan merobeknya menjadi 2. Citra, ini utangmu. Kamu selesaikan sendiri dengan pihak pinjol, Mas tidak akan bayar, tidak akan jadi penjamin, dan tidak akan tanda tangan apapun. Soal penggunaan data Mas, kamu harus jelaskan di kantor polisi. Lalu dia menoleh ke arah saya, suaranya serak. Elara. Di depan semua orang, Mas mau bilang dengan jelas. Kamu tidak kurang ajar, kamu tidak merebut cucu. Kamu hanya seorang ibu yang dipaksa sampai ke batasnya. Saya menatapnya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, dia mengatakan hal yang benar-benar perlu saya dengar, tapi hati saya belum bisa langsung luluh. Kebenaran telah dikembalikan, tapi kepercayaan harus dia pungut kembali serpihan demi serpihan. Keesokan paginya, Mas Ganesha mengganti semua kunci di apartemen. Suara bor terdengar nyaring, kering tapi tegas. Saya tidak ada di sana, tapi nanti dia bercerita. Ibu Hartini duduk di kursi, memeluk tas berisi barang-barangnya, matanya bengkak. Beliau bertanya, Ganesha, kamu melakukan ini berarti menutup jalan ibu untuk menengok cucu? Mas Ganesha menjawab. Ganesha tidak menutup jalan ibu menengok cucu. Ganesha hanya menutup hak ibu untuk seenaknya masuk ke rumah Ganesha dan membuat istri Ganesha ketakutan. Kalimat itu, jika dulu, mungkin tidak akan berani dia ucapkan, tapi ada hal-hal yang harus pecah sekali, agar kita tahu mana serpihan yang paling tajam. Dia mengantar Ibu Hartini pulang ke Yogyakarta bersama paman. Sebelum ibunya naik mobil, dia memberikan sejumlah uang secukupnya dan menjelaskan bahwa setiap bulan dia akan tetap mengirim uang. Jika ibunya sakit, dia akan mengurus pengobatannya, tapi harus dengan surat dokter yang asli. Dan jika ingin menengok Anya, harus memberitahu terlebih dahulu. Saat bertemu cucunya, ibunya tidak boleh ikut campur soal makan, minum, atau obat, dan tidak boleh lagi menggunakan kata cucu untuk meniadakan hak saya sebagai ibu. Ibu Hartini menangis, menyalahkan putranya telah berubah. Mas Ganesha hanya berkata, jika Ganesha membiarkan Elara dan Anya menangis lagi, barulah Ganesha menjadi anak durhaka pada keluarga kecil Ganesha sendiri. Untuk Citra, dia diberi waktu 2 hari untuk berkemas. Citra harus datang ke kantor polisi untuk menjelaskan penggunaan data pribadi, menghitung sendiri total utangnya, dan bernegosiasi sendiri dengan pihak pinjol yang legal. Mas Ganesha tidak akan menelantarkan adiknya, tapi dia juga tidak akan menjadikan istri dan anaknya sebagai pelampung. Citra mengirimkan pesan permintaan maaf di grup keluarga. Awalnya kata-katanya masih berbelit-belit. Mas Ganesha memaksanya menulis ulang. Akhirnya Citra mengakui telah memotong klip video, merebut ponsel, dan mengincar uang tabungan Anya. Mas Ganesha juga mengirimkan video lengkap ke dalam grup dengan satu kalimat yang sangat jelas. Elara tidak kurang ajar dan tidak merebut cucu. Dia hanya melindungi anaknya saat terdesak.
Yang salah pertama kali adalah saya, karena telah membiarkan istri saya berbicara dalam air mata terlalu lama tanpa mau mendengarkan. Saya membaca pesan itu di rumah Mbak Maya. Anehnya, saya tidak merasa menang, saya hanya merasa lelah. Seorang perempuan yang sudah berhasil melewati fitnah tidak lagi butuh orang lain bersujud di kakinya. Dia hanya butuh kebenaran tidak lagi diputarbalikkan. Saya tinggal di rumah kakak saya selama hampir 3 minggu, Mas Ganesha sering datang, kadang membawa susu, kadang membawa obat tetes hidung, kadang hanya berdiri di halaman, memberikan boneka beruang untuk Anya, lalu pulang. Dia tidak memaksa saya kembali, dan tidak mengucapkan kata-kata seperti sayang, sabar ya. Suatu sore, dia berdiri di depan gerbang rumah Mbak Maya. Penampilannya acak-acakan baru pulang kerja. Dia berkata, "Aku tidak datang untuk menjemput dan menyuruhmu sabar lagi. Aku datang agar kamu tahu, jika kamu pulang, rumah itu harus menjadi rumahmu dan rumah Anya." Saya bertanya, "Seandainya hari itu Mas tidak pulang tiba-tiba, apa Mas akan percaya padaku?" Dia menunduk sangat lama. "Mungkin aku akan sadar lebih lambat. Dan itu adalah kesalahan terbesarku." Saya tidak langsung memaafkannya, saya memberikan syarat. Tidak ada seorang pun dari keluarga suami yang boleh masuk ke apartemen tanpa izin. Uang Anya harus dipisahkan. Semua biaya terkait anak harus diputuskan bersama. Jika Ibu Hartini ingin bertemu cucunya, harus memberitahu terlebih dahulu dan bertemu dengan cara yang saling menghormati. Citra baru boleh bertemu lagi setelah semua utangnya lunas dan meminta maaf dengan tulus, bukan dengan air mata buaya. Mas Ganesha mengangguk setuju tanpa menawar. Sekarang saya sudah kembali ke apartemen itu bersama Anya. Masih sekecil dulu. Masih ada karpet busa, meja makan, dan balkon dengan pot-pot kemangi. Tapi tidak ada lagi siaran langsung hingga larut malam. Tidak ada lagi sindiran di meja makan. Tidak ada lagi pintu kamar anak yang dibuka tanpa diketuk. Koper Mas Ganesha diletakkan rapi di samping lemari. Suatu kali, Anya merangkak mendekat, menepuk-nepuknya, lalu tertawa. Saya memandangnya, tenggorokan saya tercekat. Bagi saya, koper itu bukan lagi sekadar barang untuk perjalanan dinas. Ia adalah suara seorang suami yang terbangun setelah sekian lama terdiam. Ya,